Tarakasura marah atas kekalahan panglima pasukannya yang bernama Lavasura, tetapi Tarakasura mengatakan bahwa ia tidak akan terpengaruh oleh hal tersebut. Tarakasura kemudian meminta anak-anaknya untuk bersiap-siap untuk berperang melawan Dewa Shiva. Tetapi mereka menolak tawaran perintah ini dan mengatakan bahwa mereka tidak akan membiarkan anugerah yang telah mereka dapatkan dengan susah payah hilang begitu saja. Tarakasura kemudian mengatakan bahwa dia tidak akan menjadi lemah meskipun anak-anaknya meninggalkannya. Kembali ke Kailas, Dewa Shiva dan Kartikeya berdiri di atas tebing dan ada pemandangan air terjun yang indah di belakangnya. Dewa Shiva mengatakan bahwa sudah waktunya bagi Kartikeya untuk mengetahui alasan di balik kelahirannya. Dewa Shiva juga mengatakan kepada putranya bahwa hal itu hanya bisa terjadi jika Kartikeya sendiri yang ingin menghadapi kenyataan dan motif hidupnya. Dewa Shiva sebagai ayah tersayang memberikan kebebasan kepada putranya untuk mengambil keputusan sendiri untuk mengetahui alasan di balik kelahirannya. Kartikeya langsung menjawab bahwa ia ingin tahu tentang kebenaran di balik kelahirannya. Dewa Shiva kemudian meletakkan tangannya dengan penuh kasih di atas kepala putranya dan berkata bahwa sebelum mengetahui motif hidupnya, Kartikeya harus terlebih dahulu mengetahui alasan di balik kelahirannya. Kemudian Dewa Shiva menutup matanya dan seberkas cahaya terang dari dahinya menerangi sebagian langit. Kemudian Dewa Shiva kembali memegang kepala putranya dengan penuh kasih sayang. Dalam cahaya yang sangat terang tersebut, kita melihat sebuah layar yang menunjukkan kejadian di masa lalu, yaitu meditasi Tarakasura. Ketika Dewa Shiva menceritakan sejarah Tarakasura tentang bagaimana ia mendapatkan anugerah untuk mendapatkan kematian hanya di tangan putra Dewa Shiva. Dewa Shiva menjelaskan bahwa dengan anugerah tersebut, Tarakasura menjadi tak kenal takut dan dalam ketidaktahuannya ia menyalahgunakan pengetahuan dan anugerah tersebut. Dewa Shiva juga menginformasikan bahwa para asura melakukan berbagai upaya untuk menghentikan kelahirannya dan ketika mereka gagal dalam rencana mereka, mereka mencoba untuk membacanya. Kemudian Dewa Shiva juga bercerita bahwa demi keselamatan Kartikeya, dia meninggalkannya bersama dengan para Dewi Kritika. Kemudian adegan tersebut ditampilkan di mana Tarakasura mengatakan bahwa sekarang adalah akhir dari Dewa Shiva dan Parvati sudah dekat. Kartikeya terkejut mendengar fakta ini. Dewa Shiva mencoba untuk menenangkan Kartikeya setelah mendengar hal-hal seperti itu tentang orang tuanya. Dewa Shiva mengatakan bahwa seluruh dunia sedang menunggunya untuk bertindak dan hal ini hanya dapat dilakukan dengan bantuan Kartikeya. Dewa Shiva berkata, hanya kamu yang dapat melawannya, wahai anakku. Kartikeya agak takut mendengar kata melawan. Kartikeya mengatakan bahwa ia masih sangat muda dan bangsa Asura terlihat sangat kejam, besar dan tanpa ampun. Kartikeya mengatakan bahwa ia tidak akan bertarung dengan Asura. Dewa Shiva berkata dengan senyum di wajahnya, bahwa sudah ditakdirkan bahwa Kartikeya harus bertarung dan itu adalah tugasnya untuk membebaskan dunia dari cengkeraman Asura yang jahat. Kartikeya dengan polosnya bertanya bahwa semua ini hanya karena dia adalah anak Dewa Shiva. Dewa Shiva berkata, bukan hanya karena itu, tetapi karena Kartikeya pasti mampu melakukannya. Tetapi Kartikeya menolak untuk mengikuti penjelasan ayahnya. Tarakasura kembali melakukan meditasi dengan satu kaki untuk merayu Dewa Brahma. Para dewa bingung melihat Tarakasura melakukan meditasi penebusan dosa lagi. Narada menjelaskan kepada mereka bahwa Tarakasura merasa tidak aman dari Kartikeya dan sedang menjalankan rencana jahatnya, dimulai dengan meditasi. Dewa Indra takut bahwa Dewa Brahma akan memberikan Tarakasura sebuah anugerah yang lagi-lagi akan menghentikan mereka untuk mendapatkan kembali Swarga Loka. Narada mengatakan bahwa Dewa Brahma harus memberikan Tarakasura anugerah yang ia inginkan karena itu adalah aturan dasar antara seorang penyembah dan Tuhan. Di Kailas, semua siluman sedang bermalas-malasan. Kemudian Kartikeya lewat dan terlihat tenggelam dalam pikirannya, tanpa memperdulikan mereka. Para siluman bertanya-tanya apa yang mungkin menjadi alasan di balik suasana hati Kartikeya yang serius.
Pada saat itu Nandi pergi ke sana dan melihat Kartikeya yang serius. Ia berpikir bahwa Kartikeya ingin berbicara dengannya tentang suatu masalah. Tetapi Kartikeya tidak melihatnya juga dan berjalan lebih jauh. Kartikeya tersesat dalam pikiran tentang apa yang dikatakan ayahnya. Kartikeya berjalan ke gua di mana Dewi Parvati selesai menyiapkan makanan mereka dan dia memanggilnya untuk makan. Kartikeya dengan tenang duduk di atas sebuah batu di dekatnya. Melihat putranya merenungkan sesuatu, Parvati merasa khawatir. Nandi pergi ke puncak bukit yang sama di mana Dewa Shiva berdiri. Dewa Shiva mengatakan bahwa ia tahu bahwa Nandi akan datang ke sana. Karena ia memiliki banyak cinta untuk Kartikeya. Dewa Shiva mengatakan bahwa dia memang menunggu Nandi. Nandi mempertanyakan mengapa Kartikeya terlihat sangat kesal. Nandi bertanya kepada Dewa Shiva alasan di balik perilaku Kartikeya. Kembali ke gua, Parvati bertanya kepada putranya alasan di balik perilakunya yang melunak. Parvati bertanya apakah ada yang menyakitinya atau Kartikeya terluka di suatu tempat. Kartikeya mengatakan bahwa kalian berdua tidak membawaku ke sini karena aku adalah anakmu, tetapi untuk membuatku khawatir. Nandi yang mendengar narasi Dewa Shiva tentang Kartikeya dan pembicaraan tatap mukanya tentang hal yang membuatnya menjadi lebih khawatir. Nandi setuju dengan keputusan Kartikeya yang mengatakan bagaimana seorang anak seusia itu bisa melawan Asura sehebat Tarakasura. Dewa Shiva berkata ketika seorang anak kecil mulai berjalan dengan kakinya sendiri, kita tidak menghentikannya untuk jatuh. Tetapi itu tidak berarti bahwa kita tidak mencintainya. Itu karena kita peduli padanya dan dalam proses belajar berjalan, jatuh adalah hal yang wajar. Dan karena takut jatuh, ia tidak akan pernah bisa belajar berjalan. Jika ia tidak jatuh, ia tidak akan pernah bisa belajar berjalan. Kartikeya mengatakan kepada ibunya bahwa ia takut. Dia selama ini merasa nyaman dengan 6 Dewi Kritika sebagai ibunya bersama dengan burung, binatang, pohon dan taman. Awalnya Kartikeya pikir hidup itu indah dengan semua hal tersebut. Namun kini Kartikeya terkejut mengetahui bahwa dunia ini tidak secerah yang ia pikirkan. Sekarang ada Asura, orang-orang yang berpikiran jahat yang berencana untuk membunuh seorang anak kecil. Dan Kartikeya mengatakan bahwa ironisnya adalah tidak ada seorang pun yang memiliki kemampuan untuk membunuh Tarakasura selain dirinya. Mendengar hal ini, Parvati memeluk putranya yang pada gilirannya memeluk ibunya kembali. Kartikeya mengatakan saya tidak bisa melawan mereka wahai ibuku. Saya tidak ingin bertarung. Ucapan Kartikeya membuat Parvati merasa berada di puncak dunia. Bahwa pada akhirnya putranya memanggilnya dengan sebutan ibu. Memberinya posisi yang tepat dalam hidupnya. Parvati mengatakan bahwa jika Kartikeya tidak ingin bertarung maka tidak ada yang akan memaksanya untuk melakukan hal tersebut. Sementara Dewa Shiva mengatakan bahwa Kartikeya harus bertarung dan untuk itu ia sendiri yang akan membuat putranya siap. Parvati merasa puas dengan posisinya sebagai ibu dari Kartikeya dan diterima oleh Kartikeya sebagai ibunya. Sementara Dewa Shiva bertekad untuk membuat Kartikeya siap untuk berperang. Dewa Shiva mengatakan kepada Nandi bahwa dia membutuhkannya untuk mempersiapkan Kartikeya untuk bertarung, yang mana dia harus melakukan pekerjaan yang signifikan. Setelah mendengar tugas tersebut, Nandi menolak, tetapi Dewa Shiva mengatakan bahwa itu adalah perintahnya yang harus Nandi lakukan. Tarakasura sedang melakukan penebusan dosa. Semua dewata kembali mendiskusikan masalah ini dengan Dewa Wisnu di Vaikunta. Dewa Wisnu meminta Dewa Indra untuk bersabar dan berpikir positif. Dengan peringatan bahwa akan ada masalah dan tidak ada apa-apanya di hadapan Dewa Shiva dan Parvati. Kembali ke Kailas, Dewi Parvati menikmati masa-masa keibuannya. Kartikeya diberi makan oleh tangan Parvati sendiri. Seekor harimau mengaum di luar gua. Saat itu juga, Dewi Parvati meminta Kartikeya untuk tetap berada di dalam gua dan berdiri untuk keluar. Ia merasa ngeri karena harimau tersebut sudah berada di dalam gua. Dewi Parvati berdiri di antara harimau dan Kartikeya untuk menyelamatkan anaknya dari hewan tersebut. Ketika binatang buas itu maju, Dewi Parvati khawatir tentang Kartikeya.
Di saat itu juga, Kartikeya yang penasaran dan berani pada saat yang sama untuk melawan binatang itu. Kemudian tiba-tiba harimau itu melompat ke arah mereka dan pada saat berikutnya kita melihat Kartikeya bertarung dengan binatang itu. Sekarang Dewi Parvati dalam kemarahannya hendak mengambil wujud Rudra atau Dewi Durga sang penghukum. Pada saat itu Mahadewa muncul. Parvati langsung menjadi tenang, kemudian Mahadewa memberi isyarat padanya untuk mundur. Kemudian Kartikeya tanpa rasa takut melawan harimau tersebut dan melemparnya ke samping. Melihat hal ini, ibu dan ayah merasa bangga. Mahadewa kemudian sekarang memanggil nama Nandi. Harimau itu tidak lain adalah Nandi sendiri yang sedang menyamar. Nandi meminta maaf kepada mereka dan mengatakan bahwa dia hanya mengikuti perintah Mahadewa. Parvati mempertanyakan Mahadewa tentang apa maksud dari semua itu. Ketika Kartikeya berbalik ke arah orang tuanya, Dewa Shiva mengatakan kepada Kartikeya bahwa apakah dia masih ragu mengapa hanya dia yang dipilih untuk menyelamatkan dunia. Juga apakah Kartikeya masih berpikir bahwa ia tidak mampu melawan Asura. Dewa Shiva mengatakan bahwa putranya telah meninggalkan semua keraguan dan hambatan dan bersiap-siap untuk melawan binatang buas itu untuk menyelamatkan ibunya. Mahadewa menjelaskan kepada putranya bahwa kita semua berada di atas kata-kata ini. Bahwa pengalaman kita mendefinisikan kita. Dewa Shiva berlutut sambil memeluk putranya. Dia menjelaskan kepadanya bahwa Kartikeya harus melihat Tarakasura sebagai seorang pejuang dan bukan sebagai iblis yang mengerikan. Dewa Shiva meyakinkan bahwa ia akan berada di sana untuk mengajarkan Kartikeya tentang aturan-aturan peperangan dan juga bahwa setiap berkah dari setiap tubuh akan menyertainya. Seorang ayah yang bertanggung jawab dan bijaksana mengatakan bahwa sekarang terserah Kartikeya untuk membuat pilihannya dan mereka akan menunggu keputusannya. Kartikeya mengatakan bahwa dia tidak akan menunggu. Dia akan berlatih untuk mengalahkan para asura jahat. Dewa Shiva tersenyum di wajahnya, seolah-olah dia tahu apa yang akan menjadi keputusan Kartikeya. Dewa Shiva mengatakan bahwa besok setelah matahari terbit, pelatihanmu akan dimulai. Dewa Shiva sedang bermeditasi sambil mengucapkan mantra pujaan kepada Dewa Wisnu. Sementara itu, Parvati berdiri di sampingnya sambil merenung dan khawatir tentang persetujuan Kartikeya atas pelatihan untuk melawan para iblis. Parvati kemudian bertanya kepada Mahadewa mengapa ia mengucapkan mantra pujian kepada Sang Narayan. Dewa Shiva mengatakan bahwa dia selalu mengucapkan hal yang sama. Parvati mengatakan bahwa Brahma dan Wisnu adalah dua yang pertama dari tiga Trimurti. Dewa Shiva menjawab bahwa Dewa Brahma menciptakan dunia dan dunia dipelihara oleh Dewa Wisnu dan saya hanya menghancurkannya. Dan jika ada sesuatu yang akan terjadi, maka tidak mungkin untuk mengetahuinya sebelum sepenuhnya. Setelah peristiwa itu terjadi, barulah kita dapat memahami arti pentingnya. Dewa Shiva menjelaskan meskipun Dewa Brahma adalah sumber untuk penciptaan, tetapi dia menyimpan pengetahuan lengkap tentang kehancuran. Dewa Brahma bermeditasi dan mengucapkan mantra pujian untuk saya. Dewa Wisnu meskipun merupakan penopang dunia ini, ia menyimpan pengetahuan tentang penciptaan dan dengan demikian ia bermeditasi dan mengucapkan mantra pujian kepada Dewa Brahma. Dan tak seorang pun dapat mengetahui kehidupan yang telah dijalani sebelum kematian. Itulah sebabnya saya bermeditasi pada Sang Narayan. Kekhawatiran terhadap anak adalah hal yang wajar. Tetapi jika kekhawatiran ini menghalangi pertumbuhan anak, maka hal itu tidak benar. Dewa Indra mengatakan bahwa sangat sulit untuk memahami ajaran-ajaran Mahadewa, dan mulai saat ini Kartikeya sedang dilatih di bawah bimbingan Mahadewa. Dewa Indra yang terlalu percaya diri meneriakkan nama Tarakasura dan mengatakan bahwa ajalnya sudah dekat. Pada saat itu Narada dengan ketakutan di wajahnya berteriak bahwa Tarakasura ada di belakang Dewa Indra. Dewa Indra yang diteror dengan nama itu langsung berbalik ke belakang dengan rasa ketakutan dan menyadari bahwa Narada hanya bercanda. Narada bertanya mengapa mereka merasa takut mendengar nama Tarakasura, bagaimana dia bisa datang ke sana. Tarakasura sedang melakukan penebusan dosa untuk merayu Dewa Brahma. Selain itu dia juga akan mengetahui fakta bahwa Mahadewa akan membimbing Kartikeya untuk menjadi seorang prajurit yang hebat.
Parvati mendatangi Dewa Shiva dengan membawa sebuah mangkuk. Dia mengatakan bahwa sejak hari itu dan seterusnya Kartikeya harus menanggung rasa sakit dan melampauinya. Untuk menjadi seorang prajurit yang tak kenal takut, berani dan hebat. Parvati meminta Mahadewa untuk mengajari Kartikeya bagaimana cara menahan rasa sakit dan luka yang dia alami selama perang. Parvati meminta Mahadewa untuk mengambil mangkuk yang berisi pasta obat untuk Kartikeya, sehingga setiap kali dia terluka dia akan mengoleskannya. Dewa Shiva mengatakan bahwa cinta seorang ibu adalah obat dan balsem penyembuh terbaik bagi seorang anak. Di pagi hari, latihan Kartikeya akhirnya dimulai. Ia mengucapkan mantra pujian kepada Dewa Shiva dan melakukan doa kepada Dewa Surya. Dengan sinar cahaya pertama dari matahari, sebuah babak baru dimulai. Kartikeya menyentuh kaki Dewa Shiva. Dewa Shiva memberkati putranya, mengatakan kepadanya untuk tidak pernah membuat kesalahan dengan berpikir bahwa dia tahu segalanya, jangan pernah terlalu percaya diri. Kartikeya berjanji tidak akan melakukannya. Dewa Shiva memberitahu Nandi untuk bersiap-siap menghadapi latihan yang rumit dan sulit. Ia tahu betapa pentingnya Kartikeya baginya, tetapi ia harus siap untuk latihan ini. Nandi juga setuju. Nandi kemudian mengambil bentuk banteng dan mereka berlari bersama. Kartikeya terjatuh namun mereka memulai balapan lagi. Kartikeya terjatuh setelah berlari dalam jarak pendek. Nandi merasa khawatir tetapi Dewa Shiva mengatakan bahwa seorang pejuang harus bangkit setelah terjatuh. Tahap selanjutnya adalah pertarungan gaya bebas. Para siluman bersorak untuk Kartikeya. Nandi menjatuhkan Kartikeya dan merasa sedih kepadanya. Nandi mengoleskan obat yang diberikan oleh Parvati pada luka Kartikeya. Parvati juga terluka tetapi tidak datang di depan putranya dan mengganggu pelatihannya. Latihan selanjutnya adalah semua siluman berdiri dengan labu di kepala mereka, ketakutan tetapi melihat Kartikeya membidik arah yang salah. Mereka tidak terlalu khawatir. Dewa Shiva menyuruh Kartikeya berdiri di dekat tebing. Selanjutnya ia diajarkan untuk memegang pedang dengan benar oleh Dewa Shiva, yang mengatakan bahwa kekuatan ada pada orang yang memegangnya, bukan pada senjatanya. Kekuatan ada di dalam jiwa orang yang memegang senjata. Kartikeya kelelahan dan ia terjatuh. Kartikeya kemudian digendong oleh Dewa Shiva, ia membawanya ke Parvati, yang merasa khawatir. Parvati mengoleskan obat pada luka putranya. Kartikeya sudah sadar sekarang. Dewa Shiva juga mengoleskan obat pada luka Kartikeya, memanggilnya anakku, dengan penuh kasih. Dewa Shiva mengatakan kepada Parvati bahwa penting bagi seorang pejuang untuk melewati keterbatasan fisiknya. Kartikeya harus siap keesokan paginya untuk latihan. Tarakasura melakukan penebusan dosa dengan berdiri dengan satu kaki. Ayahnya, Vajrang bersama dengan putra keempat Tarakasura datang untuk membantu dan mendukungnya. Putra barunya berkata, 3 saudara laki-laki saya telah meninggalkan Anda untuk menjadi abadi, tetapi putra keempat Anda akan mendukung Anda. Vajrang mengatakan, hal ini terjadi sejak banyak pertempuran, sekarang mereka akan tahu apa itu permusuhan. Tahun demi tahun berlalu dalam pelatihan Kartikeya. Para siluman dan para dewata terkejut dengan kemajuan Kartikeya. Dia mengalahkan Nandi dalam berlari, pertarungan gaya bebas. Kartikeya dengan satu lemparan batu berhasil memecahkan semua labu yang ada di kepala para siluman. Selanjutnya dia diminta untuk melompat dari tebing. Kartikeya khawatir, mengatakan dia akan mati jika dia melompat dari ketinggian. Dewa Shiva mengatakan bahwa seorang pejuang tidak boleh takut. Para dewa menyaksikan sesi latihannya. Sekarang Kartikeya sudah berani melompat dari tebing, walaupun takut, dan jatuh ke dalam air. Dewa Shiva melihat anaknya mengatasi rasa takutnya, dengan sebuah senyuman. Nandi khawatir mengapa Kartikeya tidak keluar dari air. Nandi turun ke bawah, berdiri di dekat tepi sungai dan terkejut. Kartikeya kini keluar sebagai pria dewasa.
Kartikeya menyatukan kedua tangannya sambil memandang Dewa Shiva. Dia diberkati tidak hanya oleh Dewa Shiva tetapi juga oleh semua dewa, Brihaspati, Dewa Brahma, Dewi Saraswati, Dewa Wisnu, Dewi Laksmi. Kartikeya menyentuh kaki Nandi, tetapi dihentikan oleh Nandi, yang menganggapnya sebagai saudara gurunya. Kartikeya mengatakan bahwa dia akan selalu menghormati Nandi. Parvati datang menemui Dewa Shiva. Dia mengatakan kepadanya bahwa pelatihan Kartikeya telah berakhir hari ini, pergilah dan temui dia. Parvati bertanya kepadanya bahwa Anda telah membuatnya menjadi seorang pejuang sehingga dia dapat mengambil berkah saya dan pergi berperang. Anda membutuhkan seorang pejuang dan saya membutuhkan seorang putra. Tidak bisakah kamu mengubah keadaan? Dewa Shiva mengatakan itu tidak mungkin, tidak benar untuk menghentikan Kartikeya memenuhi tanggung jawabnya. Apa yang akan kita jawab pada dunia, yang sudah lama menunggunya? Parvati pergi dengan kecewa. Dewa Shiva berpikir Parvati akan segera menyadari bahwa memberikan putranya untuk kesejahteraan dunia adalah puncak keibuan. Kartikeya menyentuh kaki Dewa Shiva, yang bahagia dengan putranya. Dewa Shiva mengatakan kepada Nandi bahwa perannya dalam pelatihan Kartikeya sangat luar biasa. Dewa Shiva mengatakan kepada Kartikeya, masih ada satu ujian yang tertunda. Kartikeya bertanya apa itu. Brihaspati senang dengan kemajuan Kartikeya, mengatakan bahwa hanya putra Dewa Shiva dan Parvati yang dapat mencapai begitu banyak hal. Di Swargaloka, Vajrang meminta semua asura untuk berkumpul sebelum meditasi penebusan dosa Tarakasura selesai. Mereka harus mengumpulkan kekuatan yang besar agar para dewa terancam. Melihat Vidyunmali, Tarakash dan Firman, ayah Tarakasura mengejek cucunya dengan mengatakan mari kita lihat anak mana yang akan membantu ayahnya. Cakri mengatakan tentara akan segera dikumpulkan. Dewa Shiva mengatakan kepadanya bahwa masih ada satu tugas lagi yang tersisa untuknya. Kartikeya harus menyenangkan ibunya, sebagai seorang anak. Di Vaikunta, Dewa Wisnu mengatakan kepada para dewa bahwa sekarang saatnya untuk pergi dan menemui Dewa Shiva. Parvati masih menangis sambil memegang boneka Kartikeya, mengatakan bahwa pelatihan ini telah merenggut anak saya. Parvati mendengar Kartikeya memanggilnya ibu, namun tidak menatapnya. Kartikeya berkata, kalau begitu saya akan pergi. Kartikeya kemudian berpura-pura terluka dan kesakitan. Parvati berlari ke arahnya. Kartikeya mulai tertawa, berkata bahwa ibu telah mengatakan padaku, ibu tidak akan menatapku, tapi aku tahu ibu sayang padaku. Di Kailas, Dewa Wisnu mengatakan pada Dewa Shiva bahwa sekarang sudah waktunya, Kartikeya harus menjadi panglima seluruh dewa dan menjadi dewa perang. Semua dewa juga hadir. Kartikeya mengatakan pada Parvati, saya telah mengatasi keraguan saya, keterbatasan saya, tetapi keraguan ibu akan mengalahkan saya sebelum bertarung. Apakah ibu ingin saya menjalani kehidupan yang kalah? Parvati berpikir yang dalam. Dewa Shiva mengatakan kepada Dewa Wisnu, keputusan tentang Kartikeya berperang akan diambil oleh Parvati saja. Parvati kemudian membawa Kartikeya ke sana sambil memegang tangannya. Mengatakan pada Dewa Shiva, bahwa Dewa Perang Anda siap untuk berperang. Dewa Indra terlihat sangat senang.